Ya, saya ulangi ya. Jadi di dalam isu terkait dengan inventory itu untuk beberapa kategori inventory itu kita memerlukan professional judgment karena karakteristik dari inventory yang unik gitu ya. Seperti inventory terkait dengan makanan, pakaian, kemudian aset biologis, kemudian broker ya untuk hubungan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh seorang broker seperti itu. Nah di dalamnya ini akan banyak nilai-nilai fair value di mana untuk mendapatkan nilai fair value itu membutuhkan professional judgment. Nah, dari mana fair value itu dihitung? Anda harus mengetahui substansi dari setiap aset, gitu ya. Apakah logis atau tidak jika kita menggunakan fair value yang kita pilih? Itu fair value bisa didapatkan dari informasi market, gitu ya, atau kita bisa menghitung dengan melihat kondisi persediaan, seperti itu, dengan perkiraan-perkiraan tertentu. Nah, setelah melakukan perkiraan itu harus dibuat berita acara gitu ya. Karena nggak boleh kita menentukan sendiri. Perusahaan tuh tidak boleh seperti itu ya. Kira-kira segini gitu, belum ada persetujuan direksi kita sudah mengambil sikap. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan yang learning objective 3. Ini mudah kalau yang ini ya. Jadi kalau di dalam learning objective 3 itu kasusnya adalah bagaimana caranya kita menentukan HPP atas barang yang belinya itu bundling gitu ya, barengan. Tapi kan jualnya nggak mungkin barengan juga kan. Ya, jualnya bisa saja bagian per bagian. Terus caranya gimana dong? HPP-nya berapa kalau seperti itu, ya. Nah, pembelian bundling ini dilakukan karena ingin mendapatkan harga yang rendah ya, dibandingkan dengan pembelian secara satuan. Ya. Nah, model bundling ini juga disebut lump sum purchase ya. Atau disebut juga basket purchase. Jadi beli dalam satu keranjang gitu istilahnya. Ya. Nah, ini contohnya kalau di buku Anda itu contohnya adalah pembelian tanah kalau nggak salah ya, tanah. Ada tanah atau saham, saya nggak lupa ya. Tanah kayaknya ya. Beli tanah gitu ya. Dia perusahaan properti yang jual beli tanah bangunan gitu. Di sini dia beli tanah, ada tanah A, B, C. Ya. Tanah A luasnya 100 lots, B 100 lots, C 200 lots. Ya, harga per lots-nya yang A 10.000, yang B 6.000, yang C 4.500. Ya. Kemudian total price-nya adalah 2.500. Gitu. Ya, yang A 1 juta, yang B 600.000, yang C 900.000. Ya, yang totalnya sehingga totalnya adalah 2.500.000. Kemudian total cost-nya itu adalah 1 juta. Nah, bagaimana kita mengalokasikan cost yang sebesar 1 juta secara proporsional terhadap masing-masing jenis lots ini? Ya. Caranya kita tinggal membaginya secara proporsional juga gitu ya. Nah, di sini dibaginya adalah berdasarkan proporsi harga relatif. Ini nolnya dikurangi ya kalau yang di buku ya. Jadi kalau perhitungannya itu adalah total sales price masing-masing lots dibagi dengan total sales price semua lots ya. Jadi kalau yang lots A itu kan dia 1 juta harganya ya. Total harga bundlingnya adalah 2.500.000 ya. Jadi 100 dibagi 1 juta dibagi 2.500.000 ya. Di sini nolnya dikurangi menjadi 100 per 250.
Kemudian yang B 60 per 250, yang C 90 per 250. Nah, ini dibagi secara proporsional terhadap cost-nya. Ya, cost untuk 3 jenis barang ini adalah 1 juta. Maka cost per item barang tinggal kita kalikan saja dengan proporsi harga jual ya. Untuk barang A itu cost-nya adalah 400.000, barang B 240.000 dan barang C 360.000. Ya, kemudian di sini dihitung cost per lot-nya. Ya, tinggal nanti kita jual berapa lot kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini cara menghitung cost untuk stand alone ya, barang yang belinya itu bundling tetapi menjualnya terpisah. Nah, seandainya gitu ya, barang A itu terjual 77 lots, barang B 80 lots dan barang C 100 lots. Ya. Berapa COGS-nya? Ya tinggal kita kalikan saja ya. Barang A tadi setelah perhitungan stand alone itu didapatkan nilai cost-nya adalah 4.000, barang B 2.400 dan barang C 100. Sehingga total cost of lot sold-nya untuk barang A 308.000, barang B 192.000 dan barang C 180.000. Jika sales-nya untuk barang A 770.000 sesuai dengan harga jualnya ya tadi ya. Satu lotnya kan harga jualnya 10.000 ya. Maka gross profit-nya adalah 462.000. Kemudian yang barang B gross profit-nya adalah 288.000 dan barang C 270.000. Ya. Nilai sales itu didapat dari data yang awal ini ya. Jadi kan di sini ada sales price ya. Sales price-nya untuk A 10.000, untuk B 6.000, untuk C 4.500. Nah, ini tinggal kita kalikan di sini. Ya. Di sini 77 kali 10.000 gitu ya. Kemudian 80.000 kali berapa ini? Kali 6.000 ya. Kemudian di sini 4.500 kali 100 seperti itu. Ya. Untuk stand alone ada pertanyaan? Stand alone? Mudah ya, yang ini tinggal dibagi secara proporsional berdasarkan sales price-nya. Ya, kemudian learning objective yang terakhir yang keempat ya. Di pertemuan ini ya, masih 3 learning objective lagi. Discuss accounting issue related to purchase commitment ya. Nah, ini terkait dengan purchase commitment atau komitmen pembelian. Special problem. Biasanya ini terjadi di perusahaan-perusahaan manufaktur ya, manufaktur, kebanyakan di manufaktur. Untuk menjaga nilai HPP perusahaan manufaktur, biasanya dia akan melakukan purchase commitment terhadap perusahaan yang menjual raw material. Gitu ya. Ini purchase commitment. Supaya apa? Supaya kita bisa memperkirakan HPP-nya berapa gitu ya. Ya, dalam 1 tahun ya, terutama untuk barang-barang yang harganya itu sangat tergantung nilai dolar gitu ya. Nah, itu kan sulit ya kalau tergantung dolar, dan dolar itu tidak bisa diprediksi karena tergantung perekonomian global ya, juga tergantung isu-isu atau keadaan sekitar ya. Isu politik bisa merubah nilai tukar uang gitu ya. Isu kesehatan bisa merubah nilai tukar uang seperti itu. Nah, jadi untuk perusahaan yang raw materialnya itu harganya tidak stabil, kecenderungannya mereka akan melakukan purchase commitment gitu ya untuk lindung nilai atau hedging. Seperti itu. Ini contohnya ya, contoh. Di illustration 9.12 nanti bisa dicek di bukunya gitu ya. Jika kontrak pembayaran kontrak harga pada jumlah yang besar, ya, perusahaan itu biasanya melakukan kontrak harga, gitu ya, dengan harapan bisa memperkecil kerugian karena perubahan harga, gitu ya.
Nah, ini contohnya. Apprice Paper Corporation. Ini menandatangani kontrak timber cutting gitu ya. Dengan perusahaan Galing Land. Ya, yang akan dieksekusi atau direalisasikan di tahun 2016 pada harga 10 juta euro. Kita asumsikan bahwa harga dari timber cutting itu di Desember 2015 nilainya turun sebesar 7.000 euro. Apprice ini akan membuat jurnal gitu ya di 31 Desember. Ya. Jadi kan kontraknya nanti 2016 tapi di Desember itu nilainya 7 juta ya. Ada selisih 3 juta. Ya, selisih 3 juta itu kita catat sebagai purchase commitment liability ya atau kewajiban komitmen penjualan ya. Pembelian, purchase. Nah, debitnya adalah unrealized holding gain or loss ya pada income sebesar 3 juta ya seperti itu. Jadi kita lihat selisih antara nilai pada akhir periode akuntansi dengan nilai yang harus dibayarkan pada saat nanti direalisasikan. Ya, selisihnya kita catat sebagai purchase commitment liabilities. Terus kalau misalnya nilai kontraknya itu lebih tinggi daripada nilai di akhir periode akuntansi, maka jurnalnya tinggal dibalik saja ya. Jadi menjadi gain aslinya ya. Jadi debitnya adalah purchase commitment liabilities, kemudian kreditnya adalah unrealized holding gain or loss seperti itu. Ini. Kemudian pada saat realisasi gitu ya, pada saat benar-benar kita benar-benar Apprice itu membayar kepada Galing ya. Maka jurnalnya adalah debitnya purchase ya, kemudian kreditnya adalah purchase commitment liabilities dan debit lagi purchase commitment liabilities sebesar selisihnya tadi ya, kreditnya adalah kas. Gitu ya. Kemudian ini ya, jika Apprice secara parsial atau secara fully recover the contract price sebelum memotong timbernya itu ya, maka si Apprice ini akan mengakui penurunan dari purchase commitment liabilities gitu ya. Nah, misalnya ya, tadi kan komitmen pembeliannya itu 10.000 ya. 9.000 ya. Berkurang menjadi 9.000. Maka di sini kita harus mengkredit akun unrealized holding gain or loss dan mendebit akun purchase commitment liabilities ya. Karena tadi ternyata realisasinya itu 9.000 enggak 10.000 gitu. Ya. Kemudian jika market price dari Apprice Cut the Timbers itu lebih dari 2.000 di bawah kontrak harga, maka bagaimana jurnalnya gitu ya. Nih. Maka Apprice ini akan mengakui additional loss in the period of cutting and record the purchase at the LCNRV. Ya, jadi kalau misalnya ternyata potongannya itu lebih dari 2.000 ya di bawah harga kontrak, berarti kan 8.000 ya jadinya. Maka Apprice ini akan mengakuinya sebagai akun additional loss in the period of cutting and record the purchase at the LCNRV.
Seperti itu ya. Jadi ini adalah special case terkait dengan persediaan. Ya. Nah, ini besok ya, buat minggu depan masih ada 3 learning objective lagi terkait dengan gross profit method of estimating inventory, kemudian retail inventory method, dan presentation and analysis. Ya, untuk di pertemuan kali ini sampai learning objective 4 dulu. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya, Bu. Iya. Di purchase commitment ini kan ada itu Bu, ada 3 jurnal. Nah itu 3-nya harus dicatat semua apa? Iya, kan harus dicatat semua. Yang pertama ini untuk mencatat pada saat ditandatanganinya kontrak kan gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah untuk mencatat pada saat kontrak itu benar-benar dilaksanakan seperti itu. Terus yang ketiga ini opsional ya. Nah, ini ternyata pas pelaksanaan pembayaran kontrak itu dipotong harganya gitu. Tidak sesuai kontrak. Kalau kontraknya kan 10.000, ternyata dapat potongan. Kita hanya menerima 9.000 seperti itu. Oh, sorry. Si Epris ini hanya membayar 9.000. Ini jurnalnya untuk Epris ya. Jadi Epris itu kan kontrak dengan Galing sebesar 10 juta, tetapi ternyata bayarnya hanya 9 juta gitu. Sehingga kita untung 1.000 ya. Si Epris ini untung 1.000. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau yang ini kan ini tergantung kondisinya. Kalau yang jurnal kedua ini kan sesuai dengan harga kontrak gitu ya. Sesuai dengan harga kontrak. Terus kalau ketiga misalnya ada potongan baru kita buat jurnal yang ketiga. Kalau enggak ya ini saja sampai dengan realisasi kontrak penjualan gitu ya pada komitmen purchase commitment. Kalau ternyata realisasinya itu berbeda ya baru kita catat ini. Ya, kalau tidak ya tidak usah gitu ya. Sampai di jurnal ini saja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk latihannya Bu, silakan. jadi Ya. misal Ya. Halo? Halo, suaranya nggak dengar. Bu, yang jurnal udah dengar belum? Belum, suaranya putus-putus. Yang jurnal apa? Mungkin bisa diketik di chat room. Pertanyaannya bisa diketik di chat room ya, kalau sinyalnya pas nggak bagus. Silahkan yang ada pertanyaan diketik saja di chat room. Nah, untuk latihan soalnya itu ada di ini ya. Latihan soal E93. Ya, E93.
Halo, ada yang ingin bertanya? Tidak jadi. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya Bu. Ya, silakan. Berarti untuk yang terakhir tadi yang nomor 4 itu tergantung soalnya ya Bu ya. Ya, Jurnalnya 3. ya betul. Jadi kalau misalnya nilai realisasinya sama dengan nilai kontraknya, maka kita tidak perlu melakukan adjustment ya. Tetapi kalau misalnya lebih rendah atau lebih tinggi, nah baru kita lakukan adjustment. Itu. Tadi Mbak Vindi mau tanya ya, nggak jadi. Halo? Udah ditanyain itu, Bu. Udah ditanyain sama Rizal, Bu. Oh ya. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kasus pada purchase commitment, itu ketika realisasi kontrak, kita lihat ya, kalau nilai realisasinya sama dengan nilai kontraknya, kita tidak perlu lakukan adjustment, tetapi kalau berbeda, baru kita lakukan adjustment. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sampai dengan learning objective 4 ya? Nah, untuk latihan soal, untuk ngecek pemahaman kita, silakan nanti dikerjakan secara mandiri soal 93 saja. Soal 93 saja. Bu. Baik, Bu. Ya. Bu, jadi yang di buku yang sama yang kemarin, Bu. Kenapa? Yang dikumpulin itu yang E93 sama yang tugas kelompok yang kemarin, Bu, yang 83. Iya, iya betul. Ya. E93 sama yang tugas kelompok kemarin. Yang tugas kelompok kemarin, ada yang ingin ditanyakan? Tes. Ya, silakan. Bu, kan barang usang itu kan barang yang tidak terpakai lagi kan, Bu? Ya. Nah, itu tidak bisa dijual lagi atau masih ada kemungkinan untuk bisa dijual, Bu? Masih ada kemungkinan Kan dijual. belum Masih ada kemungkinan dijual. Iya. Makanya kan cost-nya tetap kita hitung ya. Kita hitung cuma turun cost-nya. Berarti masih bisa masuk ke proses produksi itu, Bu ya? Mungkin masuknya dalam golongan barang reject ya. Jadi tidak bisa perfect gitu ya. Jadi tetap bisa kita jual atau misalnya karena nanti akan produknya itu tidak bisa seperti standar gitu, seperti yang kita standarkan kalau barangnya sudah usang gitu ya. Tetapi kalau memang perusahaan itu tetap ingin menjual atau diproduksi tetapi yang kategori barang reject atau barang KW itu juga bisa gitu ya untuk mengurangi kerugian. Nah, cost-nya itu tidak bisa menggunakan cost pada historical cost atau cost yang sesungguhnya, tapi cost yang net realizable value yang sudah diturunkan tadi. Oke, Bu. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan tentang konsep ini? Jadi net realizable value tidak harus diterapkan. Tidak harus diterapkan. Jadi tergantung situasi perusahaan, jenis barang yang ada di persediaan itu seperti apa gitu ya. Ngapain lah bagi mana? Lu nggak kena. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan minggu depan ya.
Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk pengumpulan tugas kelompok dan tugas mandirinya ini kapan ya, Bu? Hari ini, yang penting hari ini ya. Ada batas maksimal waktunya tidak, Bu? Ya jangan sampai terlalu malam lah. Jangan sampai di atas jam 7 ya. Oh ya. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau tugas kelompok kan harusnya sudah selesai harusnya. Atau masih ada yang belum selesai? Sudah selesai, Bu. Ya, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan saja. Kalau yang Ya, Bu. tugas mandiri kan perlu waktu untuk menyelesaikannya. Nah, nanti yang penting hari ini harus selesai, clear gitu ya. Jadi minggu depan kita sudah mantap pemahamannya untuk lanjut ke learning objective 5 sampai 7. Baik, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, tugas kelompoknya itu perwakilan aja atau Perwakilan aja, kan sudah ada nama kelompoknya ya nanti ya. Di lembar tugasnya itu kan ada. Ya, 1 orang. Yang penting namanya jelas, nama, NIM jelas gitu. Tapi yang mengupload tidak semuanya ya. Ya, salah satu saja dari anggota ya, makasih. kelompok. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri gitu ya. Tidak usah kumpul-kumpul terlalu banyak orang dulu karena ini juga situasinya masih berbahaya lah ya COVID ini. Gitu ya. Kemudian kita banyakin doa untuk teman-teman kita yang terkena COVID dan saudara-saudara kita sebangsa setanah air lainnya yang juga terkena COVID gitu ya. Semoga bencana ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang.